Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Sriasti yang berjaga di klinik Pasuruan pada pagi hari ini. Baik Pak, di sini saya izin menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Bapak dengan Bapak siapa? Roni itu. Bapak Roni, umurnya berapa tahun Pak? 25 tahun. 25 tahun, alamatnya di mana Pak? Balenda itu. Di Balenda. Baik Bapak, di sini dari hasil anamnesisnya mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lanjut, yaitu pemeriksaan pada dada Bapak, bagian depan dan juga belakang. Mungkin nanti ada rasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik. Bapak, di sini tujuannya yaitu untuk melihat menentukan diagnosis yang Bapak alami saat ini ya Pak. Bapak boleh duduk, boleh berbaring di bed ya Pak. Oke, baik. Pemeriksa mencuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Lalu setelah itu menggunakan hand glove. Boleh berbaring ya. Oke, baik. Untuk yang pertama kita inspeksi pada dinding torak anterior dulu. Setelah itu kita melihat kesimetrisan dari hemitoraks kiri dan kanannya. Lalu dari posisi kaki ke kepala. Lalu setelah itu inspeksi bentuk dan pergerakan toraks. Lalu kita menilai diameter anteroposterior dibandingkan diameter sagital serta besar sudut angulus costanya. Lalu setelah itu kita inspeksi permukaan dinding toraks, mencari adanya kelainan, penyempitan, pelebaran, benjolan ataupun deformitas. Lalu setelah itu kita menilai ada tidaknya penggunaan otot bantu nafas, retraksi epigastrium dan retraksi subclavicular. Lalu setelah itu kita palpasi toraks anteriornya. Kita melakukan perabaan dinding torak anterior untuk meraba pergerakan bentuk ada atau tidaknya emfisema. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan permukaan palmar, pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada hemitoraks anterior. Lalu setelah itu meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 yang berulang. Bapak nanti jika saya meraba, Bapak tolong sebutkan angka 77 ya Pak. 77 Oke. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekspansi dinding torak dengan meletakkan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien untuk inspirasi dalam. Pak, boleh tolong inspirasi dalam? Oke. Lalu setelah itu kita melakukan perkusi toraks anterior dimulai dari apex paru yaitu daerah subclavicula secara berurutan zigzag dan sampai ke batas toraks dengan perut. Lalu kita tentukan bunyi perkusinya. Di sini normalnya yaitu sonor. Di sini normalnya sonor, tapi ada sonor, hipersonor. Tentukan bunyinya ada sonor, hipersonor, redup atau timpani. Lalu setelah itu kita melakukan perkusi batas paru dari linea midclavicular kanan secara berurutan dari atas hingga adanya perubahan dari sonor menjadi redup. Secara lurus.
Pak boleh tarik nafas ya. Enggak ya Pak. Lalu kita tentukan dari berapa kesonor hingga redup. Di sini normalnya 3 jari ya. Setelah itu kita dari sini kita sudah menentukan, kita auskultasi toraks anterior. Ini untuk mulai dari auskultasi dari apeks paru ke bawah kiri dan kanan, membandingkan paru kiri dan kanan pada setiap lokasi pemeriksaan dengan ladder like pattern. Lalu kita tentukan suara napasnya. Ini bagaimana, apakah ada wheezing, ronki ataupun crackles. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Nafas. Nah, lanjut setelah itu kita melakukan pemeriksaan fremitus auditorio dengan meletakkan stetoskop seperti tadi, tetapi pasiennya menyebutkan angka 77. Pak, jika saya menyimpan stetoskopnya pada Bapak tolong sebutkan angka 77 ya Pak. 77 Oke, baik. Setelah itu kita membandingkan hemotoraks kiri dan kanan. Lalu setelah itu kita inspeksi pada dinding toraks posterior. Bapak boleh duduk ya Pak, menghadap ke sana. Lalu untuk yang pertama kita inspeksi dinding toraks terlebih dahulu. Kita melihat bentuk dan pergerakan hemotoraks kiri dan kanan, ada tidaknya benjolan, penyempitan ataupun deformitas dan juga bekas luka. Lalu kita palpasi toraks posteriornya, melakukan perabaan untuk melihat bentuk pergerakan dari hemitoraks kiri dan kanan, ada atau tidaknya emfisema, subkutis, benjolan dan juga nyeri tekan. Kita melakukan fremitus raba. Pak, tangannya boleh seperti ini ya Pak. Bagus. Oke, kita lakukan perabaan. Pak, nyeri atau tidak Pak? Iya. 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 Iya. Nyeri atau tidak Pak? Iya. Tidak. Lanjut, setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekspansi pada toraks posterior. Pak, boleh tolong tarik nafas Pak? Oke. Lalu setelah itu kita perkusi toraks toraks posteriornya dari apeks paru dari ke sampai bawah untuk melihat ada atau tidaknya kelainan ini secara zigzag. Lalu setelah itu kita auskultasi toraks posteriornya dari apeks paru ke bawah. Pemeriksaan dengan ladder like pattern.
Lalu setelah itu kita melakukan fremitus auditori. Pak, nanti jika saya meletakkan stetoskopnya, Bapak tolong sebutkan 77 ya Pak. 77 77 77 77 77 Oke. Alhamdulillah Pak, seluruh rangkaian pemeriksaan sudah dilakukan. Bapak boleh duduk kembali ke meja pemeriksaan. Alhamdulillahirobbilalamin ya Pak, seluruh rangkaian pemeriksaan sudah selesai. Dari pemeriksaan fisik yang ditentukan kemungkinan di sini diagnosisnya Bapak terkena penyakit asma, dikarenakan tadi di auskultasi Bapak ada suara wheezing ya Pak ya. Baik, mungkin nanti pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, setelah itu cuci tangan, berlapis glove dan cuci tangan. Baik Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.